seminggu sehingga masuk ke kode 2. Lanjut di kode 3, dia pergi pulang tidak pada minggu yang sama. Misalnya di sini 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Responden yang tidak, responden yang di tempat kerjanya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan pulang ke rumahnya setidaknya 1 kali dalam setahun, ini masuknya ke kode 3. Contohnya di sini responden tinggal di kota A, bekerja sebagai ABK dan pulang setahun sekali. Nelayan yang mencari ikan selama 3 bulan atau ABK yang pulang ke rumah setahun sekali, maka untuk 23B dipilih adalah kode 3. Kemudian untuk kode 4 terakhir tidak rutin jika dia misalnya memang tidak rutin gitu. Di sini responden yang di tempat kerjanya tidak memiliki tempat tinggal tetap dan pulang ke rumahnya setidaknya 1 kali dalam setahun, tapi periode waktunya tidak tetap atau berubah-ubah, maka dia dimasukkan di kode 4. Contohnya di sini Saipul tinggal di kota Jakarta, bekerja sebagai supir bus tujuan Medan. Nah, Saipul kembali ke tempat tinggalnya terkadang 3 minggu sekali. Terkadang juga lebih dari 1 bulan sekali, tergantung dari banyaknya penumpang. Di sini berarti pertanyaan 23B-nya dipilih kode 4. Kemudian penegasan di sini pegawai yang bekerja secara shift seperti tenaga kesehatan, dokter, perawat, pekerja buruh pabrik, satpam atau polisi yang karena pekerjaannya tidak dapat pergi dan pulang pada hari yang sama. Ini seperti contoh Rinjani tadi ya. Dia misalnya mulainya sore atau malam hari, pulangnya dia pagi berikutnya. Tetap dianggap kode 1 karena dengan catatan rentang waktunya ini kurang dari atau sama dengan 24 jam. Kemudian ada penegasan lagi jika responden yang biasanya kerja dan biasanya pergi dan pulang setiap hari, tapi ternyata seminggu terakhir sementara tidak bekerja, maka tetap dianggap pergi dan pulang ke atau dari tempat yang sama setiap hari, kode 1. Jadi merujuk kepada kebiasaan dia sebelumnya jika dia bekerja. Kemudian pada aplikasi Fasih, jika isian jawaban pada pertanyaan nomor 23B berkode 1 atau setiap hari, maka lanjut ke pertanyaan nomor 23C. Sedangkan jika isian jawaban 2, 3, dan 4, maka lanjut ke 24A. Lanjut ke 23C, ini ditanyakan di mana tempat bekerja pada pekerjaan utama dalam seminggu terakhir. Di sini juga sudah ada penjelasan yang akan memudahkan untuk PL, yaitu untuk pedagang keliling, driver, dan untuk wartawan dan kurir. Yang dimaksud tempat bekerja adalah tempat seseorang melakukan kegiatan bekerja atau berusaha pada pekerjaan utama dalam seminggu terakhir. Nah, jika tempat bekerja responden dalam seminggu terakhir di kabupaten kota yang sama dengan tempat tinggalnya, maka langsung saja dipilih kode 1. Jika dia berbeda, maka nanti pilih kode 2, akan muncul pertanyaan lanjutan provinsi dan kabupaten kota tempat dia bekerja. Kemudian, kode 3 jika dia pekerjaan utamanya di luar negeri. Nah, maka nanti pilih kode 3, kemudian akan muncul isian nama negaranya. PPL harus mengisikan nama negaranya pada seminggu terakhir dia bekerja. Nah, jika responden mempunyai pekerjaan dengan sifat berpindah-pindah dan mempunyai kantor tetap atau pangkalan atau sejenisnya, tempat kerjanya adalah lokasi kantor tetap pangkalan sejenisnya tersebut. Misal di sini wartawan televisi kesehariannya melakukan peliputan berita di beberapa tempat berbeda, maka tempat kerjanya adalah lokasi kantor televisi di mana wartawan itu bekerja. Ini saya garis bawahi ya, yang pentingnya wartawan televisi berarti dia tempat bekerjanya di lokasi kantornya. Kemudian kurir kesehariannya melakukan pengantaran barang
ke beberapa tempat, maka tempat bekerjanya juga lokasi kantor agen pengiriman barangnya. Kemudian pengemudi atau driver ojek, baik online maupun aplikasi maupun bukan, jika dia memiliki pangkalan tetap atau tempat biasanya mulai menjemput penumpang, maka lokasinya itu adalah pangkalan atau tempat biasanya mulai menjemput penumpang. Itu tempat kerjanya. Untuk pilot, supir bus, masinis nakoda, supir perusahaan, itu tempat bekerjanya adalah home base atau pool atau terminal atau stasiun atau pelabuhan pangkalan perusahaan. Kemudian, pengem Oke, sekarang kalau tadi kan dia tidak memiliki pangkalan tetap. Kemudian kalau pengemudi driver ojek yang tidak memiliki pangkalan tetap, maka tempat kerjanya adalah tempat biasanya mulai menjemput penumpang. Kemudian untuk pedagang keliling ini tempat biasanya mulai bekerja menjual dagangannya. Pedagang keliling yang mulai menjual dagangannya dari jalan di depan rumahnya ya berarti tempat kerjanya adalah jalan depan rumahnya itu. Kemudian pedagang keliling yang mulai menjual dagangannya di suatu lokasi, ya lokasi tersebutlah yang menjadi tempat kerjanya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang seminggu terakhirnya lebih sering bekerja di co-working space, maka lokasi tempat bekerjanya adalah provinsi atau negara atau kabupaten kota lokasi CWS-nya tersebut. Dan jika dalam seminggu terakhir lebih sering bekerja di rumah, hanya sesekali diwajibkan lapor ke kantor, maka isikan saja provinsi atau negara atau kabupaten kotanya di tempat tinggal di rumahnya. Apabila lokasi kerja yang dipilih adalah rumah, maka PPL ini harus mengubah jawaban pada 23A atau di mana lokasi utama tempat kerjanya menjadi rumah sendiri. Gitu. Jika dalam seminggu terakhir lebih sering kerjanya di kantor, maka lokasi tempat kerjanya adalah di tempat kantornya. Kemudian ini untuk pekerja yang menjalankan sistem WFH dan WFO. Jadi apabila dalam seminggu terakhir respondennya WFO, maka sudah jelas lokasi tempat kerjanya adalah tempat kantornya. Tapi jika seminggu terakhir responden bekerja selang-seling WFH dan WFO, nah ada ketentuannya jika lebih sering WFH, maka lokasi tempat bekerjanya adalah rumahnya. Kemudian jika lebih sering WFO, berarti tempat kerjanya adalah kantornya. Dilihat yang paling sering antara WFH dan WFO-nya. Selanjutnya, jika tempat bekerja pada pekerjaan utamanya lebih dari satu, lokasi di kabupaten kota yang sama dengan tempat tinggal sekarang dan di kabupaten kota yang berbeda dengan tempat tinggal sekarang, serta memiliki jadwal tetap atau relatif tetap, maka tempat bekerja yang diisikan pada 23C adalah lokasi yang berada di kabupaten atau kota lain. Kemudian, jika tempat bekerja pada pekerjaan utama ini yang berada di luar kabupaten kota ini ternyata lebih dari satu, kalau ini kan, kalau yang atas ini kan ada yang di lokasi yang sama, ada yang di berbeda begitu. Yang ditulis adalah yang di kabupaten kota lain. Kalau ini kabupaten kota lain, tapi dia lebih dari satu, maka isiannya merujuk kepada tempat bekerja dengan waktu terbanyak, tempat kerja yang memberikan penghasilan terbanyak, dan pengakuan responden saja. Ada contoh di sini, Bowo tinggal di Kabupaten Pekalongan. Bowo bekerja sebagai supir di perusahaan. Setiap hari Bowo berangkat bekerja naik motor dari Pekalongan sampai ke kota Pekalongan. Tempat kantor perusahaannya ada di kota Pekalongan. Nah, dalam melaksanakan pekerjaannya, Bowo mengemudikan truk milik perusahaan dan biasanya mengantar barang ke kota Semarang. Dalam kasus ini berarti tempat kerja Bowo itu adalah lokasi kantornya berada, yaitu Kota Pekalongan. Karena tadi kalau supir dia di lokasi kantor ya. Meskipun dalam pekerjaannya ini dia perlu pergi ke kabupaten kota lain.
Begitu ya. Untuk dua contoh lainnya silahkan dibaca ya Bapak Ibu. Lanjut di 23D, yaitu mode transportasi yang biasanya digunakan untuk berangkat ke tempat kerja. Ada 6, mobil, sepeda motor, kendaraan pribadi lainnya, transportasi umum, transportasi online, dan lainnya. Di sini pertanyaannya bertujuan untuk mengetahui moda transportasi apa saja yang biasanya digunakan responden untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja. Pertanyaan 23D dan 23E hanya ditanyakan jika isian 23B-nya kode 1. Ini sudah langsung nanti di fasihnya ya. Nah, untuk kode 1 sampai kode 6, silakan dilihat Bapak Ibu. Untuk kode 1 ini mobil, di sini adalah mobil yang dikuasai, baik dia dimiliki pribadi maupun dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau pemberi kerja atau dinas. Kemudian jika termasuk juga di sini bus perusahaan atau bus karyawan digunakan untuk antar jemput karyawan, masuk kode 1. Kemudian untuk kode 2, sepeda motor itu jelas. Kode 3 juga jelas ya, misal sepeda, skuter atau perahu. Kemudian kode 4, transportasi umum. Ini mode transportasi yang penggunaannya tidak terbatas pada orang tertentu, tapi bisa digunakan semua orang. Biasanya orang yang pakai transportasi ini membayar sebagai balas jasa. Contohnya di sini beca, bajai, motor ojek pangkalan, kendaraan jemputan berbayar, omprengan, taksi, angkutan kota, dan sebagainya. Kemudian kode 5 ada transportasi online jika dia menggunakan transportasi melalui pemesanan secara online. Kemudian yang terakhir lainnya itu yang tidak terdapat kode 1 sampai 5. Sudah ada di situ contohnya misal traktor, tosa, truk sampah yang bukan milik pribadi dan lain-lain. Nah, penjelasan terkait 23D yang pertama adalah jalan kaki itu tidak dikategorikan menggunakan moda transportasi. Apabila nanti responden hanya berjalan kaki saja dari tempat tinggal ke tempat kerja, maka jawaban di pertanyaan 23D silakan semuanya diisi kode tidak. Jika pertanyaan 23D semuanya kode tidak, maka pada aplikasi fasih nanti akan lanjut ke 23E. Kemudian untuk mode yang dicatat dalam pertanyaan ini yaitu rangkaian mode dalam satu kali perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kegiatan. Mode yang dicatat ini bukan mode yang digunakan pada rangkaian perjalanan berbeda. Misalnya di sini contohnya Saidah bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, kerjanya di kota Jakarta Timur. Saidah biasanya menggunakan sepeda motor menuju stasiun untuk naik kereta. Ketika suaminya melakukan WFO, Saidah ikut bersama suami menaiki mobil. Nah, dalam hal ini, Saidah yang berkategori ya adalah sepeda motor dan transportasi umum saja. Karena yang mobil yang biasanya Saidah gunakan dalam satu kali perjalanan itu adalah hanya sepeda motor dan kereta atau transportasi umum. Untuk mobil ini tidak dimasukkan karena dia merupakan rangkaian perjalanan yang berbeda. Masuk ke 23E yaitu mode transportasi utama yang digunakan untuk berangkat ke tempat kerja. Tadi kan sudah dipilih salah satu, kemudian ini adalah transportasi utamanya. Pilih hanya salah satu moda dengan jawaban ya pada pertanyaan 23D. Bila ART menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu kali keberangkatan, silakan dipilih dengan jarak yang terjauh. Kalau jaraknya sama, pilihlah yang menggunakan waktu terlama. Bila responden menggunakan jenis transportasi yang berbeda-beda untuk berangkat ke tempat kerja pada hari yang berbeda, maka pilih jenis transportasi yang paling sering digunakan. Kemudian mode transportasi untuk ART yang menumpang kendaraan orang lain untuk berangkat ke tempat kerja itu adalah mode transportasi yang ditumpanginya.
Bila ART berangkat ke tempat kerja dengan moda lainnya, maka nanti tuliskan jenis modanya. Misal nomor 6 diketuk, terus tuliskan TOSA. Di sini ada contoh kasus Bapak Ibu, nanti silahkan dibaca sendiri juga ya. Saya lanjut dulu ke 24A sampai dengan 24B. Di sini bertujuan untuk mengetahui bentuk periode pembayaran atau pengupahan yang diterima oleh pekerja. Yang pertama adalah berupa upah gaji yang berupa uang. Ini sepertinya cukup jelas jika responden menerima pembayarannya dalam bentuk uang begitu selama sebulan terakhir dari pekerjaan utamanya. Nah, kalau dia 14A-nya pekerja bebas, upah atau gaji berupa uang itu adalah segala bentuk pembayaran juga dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang. Contohnya di sini Ahmad bekerja di perusahaan perkebunan, gajinya sebulan 1.800.000. Selain itu, ia juga mendapatkan upah dalam bentuk beras 8 kilogram setiap bulannya. Maka di sini upah gaji berupa uang yang diterima 1.800.000 sebulan nanti akan dicek Lisia. Kemudian beras yang diterima itu merupakan pembayaran berupa barang. Kemudian kode 2 pembayaran persatuan hasil. Ini jika besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, persatuan barang, atau persatuan berat. Misalnya di sini upah pemetik daun teh, misal dia dihitung per kilogram. Atau upah pasang payet dihitungnya per baju. Atau lem kipas dia dihitung per 100 buah. Ini masuk ke pembayaran persatuan hasil. Kata kuncinya di sini adalah berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang begitu. Kemudian komisi. Komisi ini juga bentuk imbalan atas layanan yang diberikan atau produk yang dijual oleh penjual. Pembayaran komisi umumnya dihitung menggunakan persentase pendapatan laba bonus. Komisi memungkinkan penjual dibayar berdasarkan produk atau layanan yang dijualnya, bukan berdasarkan upaya penjualan atau jam kerja. Contohnya di sini salesman atau calo atau maklar. Kemudian ongkos jasa, di sini model pembayaran di mana pemberi jasa membebankan biaya secara terpisah untuk setiap layanan yang diberikan. Biasanya ini pada dokter, begitu dokter biasanya diberikan ongkos jasa. Dokter dibayar dengan biaya terpisah untuk setiap layanan yang diberikan, terlepas dari dampaknya terhadap kesehatan pasien. Contoh, silakan dilihat Bapak Ibu, saya akan membacakan contoh pertama pada sektor kesehatan yang termasuk ongkos jasa antara lain biaya memeriksa pasien, biaya meresepkan obat, biaya memberikan perawatan, dan biaya merujuk pasien ke spesialis. Jadi kalau dokter itu biasanya dia memang ada biaya khusus untuk dokternya sendiri. Itu masuk ke dalam ongkos jasa. Kemudian pembayaran berupa barang itu jika ini jelas ya yang diterima oleh respondennya itu dalam bentuk barang begitu. Contohnya yang tadi, dia mendapatkan beras 8 kilo berupa barang, berupa berasnya yaitu masuk ke dalam pembayaran berupa barang. Kemudian kode 6 pembayaran berupa makanan atau akomodasi, yaitu apabila biaya makan atau akomodasinya dipotong dari gaji pekerja jika kondisi kerja mengharuskan pemberi kerja untuk menyediakan makanan dan akomodasi atau memastikan bahwa akomodasi disediakan untuk pekerja. Contohnya di sini pegawai sebuah restoran yang mendapat makan dan tempat tinggal sebagai upah gajinya. Selain upah gaji berupa uang atau barang, maka pegawai tersebut mendapatkan upah dalam bentuk uang, kemudian juga fasilitas makan dan tempat tinggal. Kemudian kode 7 yaitu borongan, jika pembayaran upahnya berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan mengenai satuan barangnya ataupun tugas yang harus dikerjakan.
Contohnya biasanya ini pekerja bangunan ya, membangun rumah mulai dari fondasi, dinding, lantai atau atap, kemudian upah memperbaiki mobil juga bisa borongan. Dan yang terakhir adalah pembayaran tunai lainnya jika dia tidak termasuk dalam kategori 1 sampai 7. Lanjut di 24B masih terkait dengan 24A tadi. Kalau tadi ditanya bagaimana bentuknya, ini ditanyakan periodenya. Dibayarkan bulanankah, mingguan, harian, per jam, atau lainnya. Nah, bulanan jika dia dibayarkan setiap bulan. Contohnya karyawan rutin dibayar sebulan sekali. Kemudian mingguan jika dibayar setiap minggu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini termasuk juga jika dia dibayar secara 10 harian, setengah bulanan, atau 2 mingguan. Dia masuk ke dalam kode 2. Contohnya di sini buruh cuci yang upah gajinya dibayarkan mingguan. Jika dia dibayarkan setiap hari, ini sudah jelas masuknya harian. Kemudian per jam, jika dia dibayarkan per jam kerja. Misalnya penyanyi, notaris, guru les privat, instruktur gym, pelatih olahraga, dan lain-lain. Kalau dia upah gajinya dibayar per jam, maka masuk kode 4. Kemudian yang kode 5 lainnya, itu jika tidak termasuk dalam kode di atas. Misal di sini setiap dia 3 bulan sekali. Dia masuknya di kode 5. Lanjut di 24C, dia akan menanyakan besar, ya, ada yang mau bertanya? Sure ya. Oke, saya lanjut ya. 24C, berapakah besar upah gaji bersih pertama yang diterima Budiono per bulan saat mulai bekerja? Nah, ini itu tujuannya untuk mengetahui besaran upah atau gaji bersih yang diterima pada saat pertama kali bekerja pada pekerjaan utama. Pertanyaan nomor 24C ditanyakan nanti jika isian nomor 14A-nya kode 4 atau buruh, dan pertanyaan nomor 18A-nya atau tahun bekerja pertama kali itu berada pada periode Agustus 2014 atau setelahnya. Kalau di kuesioner sudah ada rambu-rambunya atau di fasi nanti dia akan sort sendiri gitu pertanyaannya. Sorry, bukan sort, filter. Kemudian ini pilihan kode jawaban bentuk pembayaran atau pengupahan ini lanjutan. Jadi upah gaji bersih pertama itu adalah rata-rata upah gaji bulanan yang pertama kali. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu silakan meminta kepada PPL-nya mungkin perlu usaha khusus untuk menanyakan apalagi terkait gaji atau upah bersih pertama yang diterima oleh responden gitu. Terutama jika dia bekerjanya sudah agak lama begitu ya. Mungkin bisa dilakukan pendekatan-pendekatan tertentu supaya rincian ini bisa diisi begitu. Contohnya nanti silahkan dilihat ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan 25 terkait jaminan. Di sini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai jaminan sosial yang disediakan oleh instansi atau tempat bekerja. Jenis jaminan di sini ada A sampai I. Kita akan baca sepintas. Saya tidak akan membaca semuanya di sini ya. Jadi silakan Bapak Ibu melihat slide-nya dan mempelajari kembali dan juga membaca juga gitu. Pilihan kode jawaban yang pertama adalah jaminan kesehatan. Itu sudah jelas biasanya itu dari BPJ. Bukan biasanya, memang dari BPJS berupa Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Dia akan diterima oleh pekerja bukan penerima upah atau BPBU dan bukan pekerja. Kemudian pekerja penerima upah terdiri dari yang ada di slide ini Bapak Ibu. Kemudian penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yaitu PBIJK. Kemudian yang keempat adalah pegawai pemerintah daerah. Nah, jaminan kesehatan ini
terdiri dari asuransi kesehatan swasta, penggantian biaya pengobatan atau kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Untuk asuransi kesehatan swasta merupakan jenis produk asuransi secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan anggota asuransinya jika jatuh sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Contohnya di sini ada Prudential atau Allianz atau Manulife, Sima Sehat Gold, dan lain-lain itu masuk. Jika responden memiliki ini berarti masuk ke jika tempat kerja responden menyediakan asuransi seperti ini, maka masuk mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian penggantian biaya pengobatan dan fasilitas kesehatan. Jika mendapatkan fasilitas seperti ini dari tempat kerja, jadi responden dikategorikan mendapatkan atau menyediakan jaminan kesehatan. Lanjut ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua. Untuk jaminan kecelakaan kerja ini contohnya adalah Adira Proteku Basic, Asuransi Personal Accident Supreme, Simas Jiwa, dan lain-lain. Untuk jaminan kematian merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi santunan kematian kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Selain JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri, JKM dapat pula dikelola oleh perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan perusahaan atau tempat kerja responden. Kemudian ada jaminan hari tua, yaitu diberikan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai dan sekaligus apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian ada jaminan pensiun dan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan pensiun ini diberikan ketika peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Dalam hal ini, jaminan pensiun didapat berasal dari iuran atau sejumlah uang yang dibayar teratur oleh pesertanya, pemberi kerja, atau pemerintah. Termasuk memiliki atau menerima jaminan pensiun, misalnya di sini pensiunan PNS atau ASN, TNI Polri, pensiunan pejabat negara, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Silakan nanti dibaca untuk penjelasannya ya Bapak Ibu. Untuk PNS dia tidak ada jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian cuti tahunan atau cuti bersalin tanpa memotong upah atau gaji pokok. Ini juga silakan dibaca untuk penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan cuti tahunan ataupun cuti bersalin atau melahirkan. Kemudian cuti sakit tanpa memotong upah atau gaji pokok. Di sini cuti sakit adalah waktu istirahat yang diperoleh pekerja yang mengalami sakit, suatu keadaan terganggunya fisik atau psikis manusia sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Oleh karenanya, setiap perusahaan seharusnya memiliki kebijakan khusus terkait cuti sakit. Hal ini bukan hanya terkait dampak terhadap produktivitas kerja, tapi juga menyangkut perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya. Kemudian ada juga cuti haid tanpa memotong upah atau gaji pokok. Ini sama-sama di poin H. Cuti haid merupakan hak cuti yang dapat diambil oleh pekerja perempuan ketika haid. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini boleh nanti ditanyakan juga, rincian ini masing-masing ditanyakan kepada responden gitu, apakah tempat kerjanya memberikan atau menyediakan.
Nah, yang terakhir di bagian 25A ini adalah, upah sesuai, dengan aturan upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja atau buruh di suatu wilayah. Acuan penetapan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu ada 5, silahkan dibaca Bapak Ibu. Syarat jawaban "ya" pada pertanyaan ini adalah jika perusahaan atau tempat, bekerja menerapkan aturan UMP atau UMK, kemudian, ada dan buruh yang bersangkutan juga upahnya sama dengan atau lebih tinggi dari UMP atau UMK. Kayak gitu. Jadi, nanti untuk pertanyaan 25 ini silahkan ditanyakan satu persatu kepada respondennya, kemudian yang dilihat itu adalah tempat kerjanya. Kembali ke ini ya, apa namanya, ke redaksi pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada, responden yang sebenarnya, "Oh, tempat kerja saya memberikan sih, tapi saya belum dapat," begitu. Tetap dianggap sebagai memberikan atau menyediakan jaminan tersebut. Lanjut di 26A yaitu apakah memiliki perjanjian kontrak kerja atau surat, keputusan. Nah, perjanjian atau kontrak kerja atau surat keputusan ini adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja secara perorangan dengan pengusaha yang pada intinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pertanyaan 26 ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ikatan antara pekerja dengan instansi tempat bekerja dan jangka waktunya. Kalau Bapak Ibu lihat 26 ini terdiri dari A dan B. Untuk A ditanyakan dulu apakah memiliki perjanjian kontrak kerja atau surat keputusan. Contohnya di sini untuk PKWTT ini sudah ada juga di pertanyaan PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, pegawai tetap. Jika PKWT contohnya adalah outsourcing, kontrak kerja kurang dari 5 tahun, dan lain-lain. Pertama adalah PKWTT. PKWTT itu apa? PKWTT ini merupakan, perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang sifatnya tetap. Jadi silakan digarisbawahi ini, contoh pekerjaan yang menerapkan PKWTT itu adalah PNS, TNI, Polri, pegawai tetap BUMN, dan pegawai tetap lain. Kemudian perbedaannya dengan PKWT itu adalah mengadakan hubungan kerja waktunya itu tertentu atau pekerjaan tertentu. Jadi PKWT ini tidak dapat diterapkan pada pekerjaan yang bersifat tetap, perbedaannya itu. Untuk PKWT ini dilihat berdasarkan jangka waktu, selesainya pekerjaan, dan bersifat tidak tetap. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Bapak Ibu, ini ada di buku pedoman. Ada rentang, 5 tahun atau lebih yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, itu juga sudah ada di buku pedoman, silahkan dibaca. Nah, ini PKWT yang tadi saya bilang, jadi dia ada jangka waktunya. Mhm, tahu. PKWT berdasarkan jangka waktu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, eee di sini digarisbawahi paling lama 5 tahun itu masuk tiket PKWT. Jika pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai dapat dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan dengan ketentuan jangka waktu seluruh PKWT beserta perpanjangan tidak lebih dari 5 tahun. Di sini juga termasuk dengan pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung musim, cuaca, atau tergantung pada kondisi tertentu. Misalnya pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Oke, sudah 10.16 Bapak Ibu, saya sampai di sini dulu, kita istirahat dulu, nanti akan dilanjutkan kemudian. Saya serahkan kepada manajer kelas.
Baik, terima kasih Kak Ica sudah menyampaikan materi pada sesi pagi ini. Bapak Ibu, kita memasuki eh, 10.15 untuk istirahat selama 30 menit. Nanti kita kembali lagi jam 10.45 ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, bagi yang sedang mengalami apa namanya eh, cuaca yang buruk ya, silakan nanti menyesuaikan dan beberapa ada yang sedang kehilangan jaringan, menyesuaikan saja nanti kalau sudah kondisinya kondusif gitu ya, bisa bergabung kembali di Zoom ini. Baik, silakan Bapak Ibu untuk dapat istirahat sampai jam 10.45. Dan mengingatkan kembali yang belum melakukan presensi di LMS Iwarkop untuk dapat melakukan presensi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, selamat istirahat.